Terjebak satu malam yang indah. Bab 085. Wow, ini sih enak banget Mbak. Wajar kalau Mbak Ernia buka usaha kuliner. Enak-enak. Laura begitu antusias menikmati kudapan yang tersaji di meja makan itu. Ayo, lah, cicipi semua ya. Biar besok pelanggan nggak komplain. Kalau ada yang kurang, kamu kasih tahu, ya. Ernia menjadi bersemangat melihat Laura yang menikmati masakannya dengan sangat lahap. Laura hanya mengacungkan jempolnya, seraya terus menikmati makanan yang jarang sekali dia temukan dulu. Kamu punya restoran, Art? Celetuk Rico, yang penasaran saat Awan berkata tadi. Oh, punya mendiang papa, Mas. Aku meneruskan saja. Cuma 3 cabang, yang aku pegang langsung 1. Yang lainnya orang yang aku percaya. Kakek sih, yang lebih banyak menghandle. Kami datang mah, tinggal meneruskan saja, jelas Ernia. Membuat Laura kembali meneguk salivanya berat. Sekaya itukah sosok Ernia, pikir Laura. Tapi, dari sikap yang Ernia tunjukkan ke Laura, Laura bisa tahu, jika mantan istri dari suaminya itu memang tidak sombong. Malah terkesan humble dan sangat baik. Wah, cocok ya sama hobi kamu. Seloroh Rico. Kebetulan, Mas. Kata kakek sama nenek. Papa memang hobi masak. Padahal, yang wajahnya mirip papa, Kak Gela, aku malah mirip mama. Tapi, darahnya papa yang mengalir deras ke aku. Mas Awan nih, yang harus berkamuflase. Mengurus usaha papa, yang bukan di bidangnya. Hahaha, untung profesional, sekarang semakin maju dan berkembang pesat. Makasih ya Mas, papa pasti bangga banget kalau tahu kamu, ujar Ernia seraya mereas. Jemari tangan suaminya dengan lembut. Awan tersenyum, seraya menarik tangan sang istri dan mencium lembut punggung tangan Ernia. Aduh duduh, bikin Rico semakin iri saja dengan kemesraan pasangan yang bukan pengantin baru itu. Tapi keromantisannya, melebihi pengantin yang baru usianya 2 hari. Walah, jadi, usaha kamu yang di Jakarta kamu pasrahkan ke Rangga dan keluarganya. Wan, fokus di sini saja, tanya Rico masih ingin tahu. Iya, istriku masih betah di sini. 32 tahun hidup sebatang kara, saat merasakan hal yang dia impikan. Sulit untuk kembali ke sana. Biarlah, Rangga juga punya istri yang harus dia tanggung. Dia juga adikku, dan Om Daniel keluargaku satu-satunya. Sama siapa lagi aku? Percayakan, kalau bukan sama mereka, balas Awan dengan senyum tipis. Oh iya, kamu dulu satu kampus sama Rangga, ya Ram? Tanya Awan. Hahaha, iya. Kalem banget dulu sepupu kamu itu, Wan. Makanya kaget aku, pas dia bilang jatuh cinta juga sama istri kamu, sahut Rico. Hei, bahas apa itu? Nggak usah bikin nafsu makan hilang, deh. Makan-makan. Setelah ini, kita ke pantai yuk, seloroh Ernia, yang enggan membahas masa lalunya itu. Awan dan Rico tergelak, sementara Laura hanya tersenyum getir. Sebab tidak tahu apa yang sedang mereka bahas. Dia hanya insecure saja dengan sosok Ernia. Tapi tak sampai menciutkan nyalinya kini. Sebab, dia sudah mulai paham. Jika Ernia memang welcome padanya. Laura membantu Ernia membereskan meja makan dan mencuci piring. Ernia tak menolaknya, bahkan dia suka dengan momen tersebut. Agar dia bisa lebih dekat dengan ibu sambung, yang akan menjaga anaknya beberapa bulan, atau mungkin tahun ke depan. Ernia harus tahu, bagaimana karakter yang akan menggantikannya nanti. Mama Nenti apa kabar, lah?
Sudah lama beliau tidak menghubungi Kinan, tanya Ernia, seraya membersihkan kompor agar mengkilap kembali. Baik, Mbak. Sampai lupa aku. Mama titip salam buat Mbak Ernia dan keluarga. Katanya, kangen pengen ketemu dan ngobrol lagi, sahut Laura, yang sedang mencuci piring. Di wastafel. Oh, ya. Masya Allah. Sampaikan salam kami kembali pada beliau ya. Kami juga rindu beliau. Penuh syukur Ernia membalas kalimat Laura. Dari binar mata Laura, dia bisa membaca, jika hubungan antara menantu dan mertua baik-baik saja. Lega sekali rasa hati Ernia. Mama Nenti baik ya, Mbak. Celetuk Laura, saat dia membersihkan tangannya. Oh ya, Masya Allah. Aku berharap kamu segera punya bayi, dan hidup bahagia bersama Mas Riko dan juga Mama Nenti, Ola. Ada haru, yang tiba-tiba menyelimuti hati Ernia. Saat Laura berkata Mama Nenti baik. Entah apa itu, yang Ernia tahu. Hatinya ada yang bergetar nyeri. Tapi, ada juga kelegaan tersendiri di dalam dadanya. Artinya, mantan mertuanya itu benar-benar telah berubah. Dia bersyukur, meski dulu dia tak diperlakukan seperti yang Laura katakan. Kok Mbak Ernia natapnya begitu? Ah, enggak. Aku ikut bahagia dengan kebahagiaan kalian Ola. Aku titip Kinan ya. Kalau sekiranya kalian sudah kewalahan dengan segala tingkah dan kemauannya, katakan saja, kami akan segera menjemputnya kembali. Atau biar nanti sepupu aku yang akan mengambilnya, ujar Ernia. Seraya menyeka sudut matanya yang terasa menghangat. Insya Allah aku akan belajar jadi ibu sambung yang baik buat Kinan, Mbak. Bukan, jangan menganggap kamu ibu sambung, Laura. Anggap Ki itu anak kamu sendiri. Agar kamu bisa menerima cinta Kinan sepenuh hati. Agar kamu juga tidak merasa ada pagar yang menghalangi kalian, balas Ernia, dengan hati yang menghangat. Iya, sejak dalam kandungan Ernia menjaganya sendirian. Sebab itu, berat rasa hatinya jika harus berjauhan dengan Kinan. Meski itu dengan ayah kandung Kinan sendiri. Bukan tak percaya tapi, Ernia belum terbiasa untuk melepaskan putranya dan jauh darinya. Beberapa hari ini, Ernia sering curhat dengan suaminya. Apa mereka akan ikut ke Jakarta juga? Sebab dengan jujur Ernia akui, dia sangat berat jika harus berjauhan dengan Kinan, apalagi mereka akan tinggal berbeda pulau. Insya Allah, Mbak. Aku akan belajar jadi ibu yang baik buat Ki, ucap Laura kemudian. Ernia merangkul Laura dan memeluknya dengan erat. Wanita itu tak kuasa menahan tangisnya. Entah mengapa, Ernia merasa begitu emosional, dan memaksa hormon sedihnya, membobol bendungan di dalam kelopak matanya. Laura mengusap lembut punggung. Ernia, tolong yalah. Titip Kinan. Kalau dia usil dan kamu nggak suka, hubungi saja kami, pasti akan kami ambil kembali Kinan, ujar Ernia, di antara isak. Iya, Mbak. Aku pastikan, Kinan akan aman bersama kami, sahut Laura. Terima kasih ya, La. Maaf, kalau nanti ada tingkah atau sikap Kinan yang tidak berkenan padamu. Sungguh, sebagai ibunya, aku meminta maaf yang sebesar-besarnya, lirik Ernia, seraya menyeka berkali-kali sudut matanya yang enggan mengering. Sudah, Mbak. Kinan anak yang penurut dan baik. Aku yakin itu. Ernia mengangguk, mencoba percaya, bahwa putranya memang akan bersama orang yang tepat. Dia akan sangat kecewa, jika sampai Riko mengabaikan anak mereka nanti. Sekuat hati, Ernia mengumpulkan segala kekuatan agar rela dan ikhlas melepaskan Kinan bersama mantan suami dan ibu sambungnya. Ki, lempar bolanya sayang.
Pekik Laura. Mereka sedang berada di pantai bersama. Ernia duduk bersandar di dada Awan. Rico dan Laura bermain bola voli bersama Ki dan pengasuhnya. "Ayo Ki, lempar yang kuat," seru Rico memberi semangat untuk putra kesayangannya. Mereka terlihat sangat menikmati hari mereka. Laura seolah menemukan teman baru yang akan dia ajak untuk bermain bersamanya nanti. Dia merasa sangat cocok dengan Kinan, yang menyukai semua hal yang disukai olehnya, yaitu olahraga. Rico bahagia, sebab istrinya benar-benar bisa mengambil hati putranya. Kinan terbahak, saat lemparan bolanya mengenai ibu sambungnya. Termasuk Rico, yang juga membuat Laura ikut tertawa. Begitupun pengasuh Kinan, yang membaur bersama mereka. Tak ada perbedaan di antara mereka. Kinan dan pengasuhnya, seperti dengan tantenya sendiri. Begitu Ernia mengajarkan pada Kinan. "Mas, sepertinya olah bisa kok kita percayai. Buat jaga Ki. Lihatlah, Ki senang sekali bermain bersamanya," ujar Ernia, yang memang sedang memperhatikan dari kejauhan. "Mas juga berharapnya begitu, Ar. Rico dan istrinya bisa menjaga anak kita dengan baik," sahut Awan. "Aku tadi sudah bicara sama Ola tentang Ki." Ernia menceritakan semua yang dia obrolkan dengan Laura tadi pagi. Iya, Ernia adalah orang yang tidak bisa menyembunyikan apapun dari suaminya. Dia akan membagi semua hal tentang kehidupannya dengan belahan jiwanya itu. Awan mencium hangat pipi Ernia. Setelah itu mengusap sudut matanya yang basah, sebab kembali terharu. Dalam ragu, ada Rico, dia itu ayahnya. Percayalah, Rico pasti akan menjaga Kinan dengan baik. Kamu lupa, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkanmu dan Kinan kembali. Artinya, Kinan itu prioritas baginya. Jangan ragukan kasih sayangnya. Kamu pernah hidup bersamanya selama 3 tahun. Pasti kamu tahu, bagaimana hatinya, bukan? Jelas Awan, mengeratkan pelukannya. Ernia mengangguk. Dia baru mengerti, dan diingatkan oleh sang suami. Betapa Rico itu penyayang sekali. Andai mungkin dulu bukan karena Mama Nanti, mungkin hubungan mereka akan harmonis dan bahagia. Atau bisa jadi, Ernia dulu sulit memiliki keturunan, sebab tekanan batin yang selama 3 tahun itu dia pendam. Entahlah. Yang Ernia tahu, antara dirinya dan Rico bukanlah jodoh sejati yang Tuhan takdirkan. Mereka hanya bertemu, bersatu, tapi bukan untuk selamanya. Iya, Mas. Mas Rico saja sangat berbakti dengan ibunya. Pasti Mas Rico juga akan mendidik Kinan untuk berbakti dengan kita. Iya, kan Mas? Iya, dong. Kita akan pantau nanti. Tenanglah, ada banyak mata dan telinga yang bisa Mas pasang nanti untuk memantau perkembangan Kinan selama bersama mereka. Ernia tersenyum sumringah. Dia lupa, kalau suaminya bukan orang biasa. Mudah saja bagi seorang Raditya Kurniawan mengawasi Rico dan Aditya dan Laura Evelyn. Ernia menarik kepala suaminya dan menyatukan bibir mereka. Sejenak, hingga nafas mereka tersengal. Jangan mancing deh. Di luar ini, Ar. Awan menggoda sang istri, yang membuat Ernia terkekeh seraya mengeratkan pelukan suaminya ke tubuhnya. "I love you, Mas," ucap Ernia. "Mas siapa?" "Mas Raditya Kurniawan." Ernia menekankan kalimatnya saat menyebut nama lengkap suaminya. Awan tersenyum, lantas menarik diri dan menggandeng tangan sang istri. Mereka berjalan menyusuri pantai, menikmati semilirnya angin sepoi-sepoi yang membuat mereka harus menyipitkan mata mereka, sebab sejuknya angin yang menerpa wajah mereka. Mereka seolah sedang berpacaran saja.
berjalan berdua, dan membiarkan anak mereka bersama. Orang yang sudah pasti dia percayai. Ernia menikmati waktu berduaan dengan sang suami. Begitupun Awan, yang tak menyia-nyiakan momen tersebut. Dia menggendong wanitanya, dan membawa berlari menyusuri tepian pantai. Ernia terkekeh, bisa merasakan kebahagiaan yang pernah dia bayangkan bersama orang yang dia cintai. Kini, dia dapatkan bersama Awan, pria yang telah melengkapi hidupnya secara sempurna baginya. Meski bagi Awan, masih kurang lengkap sebab belum adanya makhluk ajaib yang tumbuh di rahim sang istri. Kalau Ki ikut Riko, kita honeymoon, yuk, bisik Awan. Mereka kini sedang duduk berdua. Dan sangat jauh dari Riko dan Ola. Ernia menopangkan dagunya ke lengan Awan, yang melingkar di bawah dagunya. Boleh. Mas mau kemana? Kamu dong, yang pengen kemana? Mas kan sudah nurutin aku buat tinggal di sini. Jadi, untuk hal lainnya, aku yang mau. Nurut sama Mas, sahut Ernia. Sebut Masnya pakai nama dong Ar. Mas suka cemburu kalau kamu cuma panggil Mas doang. Berasa kamu lagi manggil Riko saja, celetuk Awan, seraya menenggelamkan wajahnya ke leher sang istri. Idih, kan kita cuma berdua, Mas. Masa iya aku, katanya mau nurut. Hehehehe, iya Mas Awan sayang, muah. I love Mas Awan. Satu love you so much. Ernia membalasnya, berkata seraya menciumi pipi suaminya. Membuat Awan tersenyum dengan wajah yang merona. Ernia suka sekali melihatnya. Gemas rasanya, dan sontak menyatukan bibir mereka. Apalagi, memang situasi sedang sangat sepi di sana. Keduanya benar-benar menikmati masa berpacaran mereka. Awan puas sekali rasanya. Bisa berduaan dengan kekasih hatinya itu. Rasanya tak ingin hari ini berlalu. Dan berharap waktu berhenti sejenak. Membiarkan mereka menumpahkan segala rasa cinta yang selama ini belum tersalurkan segalanya. I love you sayang, bisik Awan, dengan tatapan menahan hasrat yang tak terbendung. I love you too Mas Awan, balasnya, yang kemudian kembali saling memagut bibir, hingga mereka lelah dan tak ingin sampai tak bisa menahannya lagi. Woi, kalau pacaran ingat anak, goda Riko, yang berkacak pinggang. Menatap mereka dari kejauhan, dengan tangan menggandeng Kinan. Ah, Riko. Ganggu aja deh, protes Awan, seraya terbahak bersama sang istri. Mereka berjalan mendekati Riko. Sesampainya di sana, Awan sontak melayangkan tinjunya ke Riko. Yang dibalas tawa oleh Riko. Laura tersenyum lebar, melihat wajah Ernia yang merona. Dia tahu, antara Awan dan Ernia telah melakukan apa. Sebab, memang dia yang melihatnya. Tapi, karena tak ingin mengganggu mereka, Laura kembali saja dan berkata pada suaminya. 10 menit yang lalu, Laura mencari keberadaan Ernia. Sebab Kinan berkata kalau dia lapar. Jadi, Riko bilang akan makan bersama. Saat Riko hendak mencari Awan dan Ernia, Laura yang pasang badan. Biar olah aja, Mas yang cari, ucapnya. Oke, hati-hati sayang. Riko berpesan pada istrinya. Laura menyusuri pantai. Mengedarkan pandangannya ke segala penjuru yang tertangkap oleh pandangannya. Wanita itu mendesah lelah. Sebab tak juga melihat keberadaan Awari dan Ernia. Tapi, saat Laura hendak kembali, dia mendengar sesuatu. Mendengar suara yang tidak asing baginya. Memem. Laura menyipitkan matanya, mencari sumber suara itu. Dan matanya membeliak, saat melihat Awan dan Ernia yang sedang saling memagut bibir. Bahkan dia bisa melihat, kalau Ernia begitu buas mencumbu suaminya.
Laura tersenyum getir. Sebab ikut tersengat setrum. Dan ingin melakukannya bersama sang suami. Laura segera menyingkir dan berlari menjauh. Lalu melaporkan pada sang suami. Rico tertawa mendengar cerita sang istri. Akhirnya dia mengajak mereka untuk mencari keberadaan Awan dan Ernia. Beruntungnya, saat Rico dan Laura tiba, antara Awan dan Ernia hanya sedang saling tatap menahan hasrat. Sebab itu, Rico sontak berteriak, membuyarkan keheningan mereka. Hari berganti. Rico dan Laura tinggal di hotel. Atas rekomendasi Ernia, Rico pun menyetujuinya. Sebab Rico juga tak bisa selalu melihat kemesraan Ernia dan suaminya di depan matanya. Laura juga senang bisa menikmati fasilitas hotel mewah. Dia sampai tak percaya jika diajak suaminya menginap di hotel semewah itu. "Mas, semalam berapa biayanya? Mewah begini." Mas juga nggak tahu. Dulu waktu sepupu Ernia menikah juga kami tinggalnya di sini. "Free," sahut Rico, seraya memeluk erat sang istri. Menatap view indah lampu kota dari jendela kamarnya. "Hah? Free?" "Iya, sekarang saja free." "Sudahlah, kita kan sedang bulan madu. Ngapain ngomongin itu? Alhamdulillah, kan. Nanti uangnya bisa kamu pakai buat beli kebutuhanmu," ujar Rico.